Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Teh Lasmi. Di video kali ini Teteh mau masak menu makan yang super simpel namun rasanya sangat enak-enak ya teman-teman. Yang pertama Teteh mau bikin oseng teri campur pete. Yang kedua ayam kecap bawang bombay. Yang ketiga cumi asin sambal ijo. Dan yang keempat, kepiting saus padang. Untuk cara membuatnya tonton terus ya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk bahannya di sini ada teri Medan sebanyak 200 gram, kemudian Teteh rendam pakai air panas selama 2 menit ya teman-teman. Fungsinya supaya kadar asinnya sedikit berkurang. Setelah 2 menit kemudian airnya dibuang. Lalu ditiriskan dan siap untuk digoreng. Dan untuk selanjutnya panaskan minyak secukupnya, kemudian ikan teri medannya digoreng ya teman-teman sampai kering. Lalu diratakan supaya terendam minyak. Kemudian diaduk sesekali supaya teri medannya kering dan tidak gosong ya teman-teman. Nah ini diaduk lagi supaya terinya benar-benar kering. Oke teman-teman, ini terinya sudah kering ya. Kemudian Teteh angkat dan ditiriskan. Lanjut untuk bumbunya, di sini ada 4 siung bawang putih, kemudian Teteh cincang. Kemudian 14 siung bawang merah atau segenggam, kemudian dipotong menjadi 4 bagian seperti ini ya teman-teman. Lalu 13 biji cabai rawit merah, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Dan untuk cabai rawit merahnya disesuaikan sama selera teman-teman ya, mau banyak atau sedikit. Lanjut 2 buah tomat hijau, kemudian Teteh potong dadu seperti ini. Fungsi tomat hijau Teteh gunakan supaya rasanya lebih segar ya teman-teman. Selanjutnya untuk bahan tambahannya Teteh gunakan 2 papan pete yang sudah Teteh belah 2. Untuk selanjutnya panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bawang putih yang sudah dicincang tadi sampai berwarna kecoklatan ya teman-teman. Kalau bawang putihnya sudah sedikit kecoklatan, kemudian masukkan bawang merah, cabai rawit, tomat hijau. Lalu diaduk dan dimasak sampai layu ya teman-teman.
Nah teman-teman, kalau sudah layu seperti ini, kemudian masukkan pete. Lalu aduk kembali sampai tercampur. Dan untuk selanjutnya masukkan bumbu, ada kaldu bubuk, merica, dan gula ya teman-teman. Ini masing-masing setengah sendok teh ya teman-teman. Tapi kalau kurang pas bisa disesuaikan lagi. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur merata. Dan untuk selanjutnya masukkan teri yang sudah digoreng tadi ya teman-teman. Lalu diaduk kembali sampai tercampur merata. Dan masak sebentar saja sampai semuanya tercampur dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke teman-teman, ini teri campur petenya sudah matang, siap untuk disajikan. Kemudian teteh tuang di atas piring. Nah ini dia oseng teri campur pete ala dapur Teh Lasmi. Ini rasanya sudah pasti enak banget, jadi nafsu makan makin bertambah dan bikin nambah berkali-kali. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini teteh sudah siapkan ayam yang sudah teteh cuci bersih sebanyak 500 gram. Kemudian teteh tambahkan jeruk nipis supaya tidak bau amis ya. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Kemudian teteh marinasi, tambahkan 1 sendok teh garam. 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu aduk sampai tercampur merata. Lalu diamkan 10 menit supaya bumbunya meresap. Oke teman-teman, untuk selanjutnya teteh sudah siapkan bumbu yang akan teteh haluskan. Yang pertama ada 7 biji cabai keriting, 7 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Selanjutnya untuk bahan pelengkapnya ada bawang bombay yang sudah teteh iris, 2 biji cabai hijau besar yang sudah teteh iris juga, kemudian 2 biji cabai merah keriting yang sudah teteh iris juga, kemudian 4 sendok makan kecap manis. Kemudian untuk bumbu halusnya ada garam, merica, kaldu bubuk, dan kaldu jamur ya teman-teman. Untuk selanjutnya teteh mau haluskan bumbu yang sudah teteh potong-potong. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting. Kemudian tambahkan sedikit minyak. Lalu blender sampai sedikit halus. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah teteh blender dan hasilnya seperti ini ya. Teteh blendernya sampai seperti ini aja, tidak terlalu halus ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Untuk selanjutnya panaskan minyak, kemudian ayam yang sudah dimarinasi tadi digoreng ya teman-teman sampai setengah matang. Kemudian dibolak-balik supaya matang merata ya teman-teman.
Nah teman-teman, ini ayamnya sudah cukup ya. Kemudian teteh angkat lalu ditiriskan. Untuk selanjutnya siapkan wajan, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu diaduk-aduk sampai bumbunya matang ya teman-teman. Kalau dipastikan bumbunya matang, kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk selanjutnya tambahkan air secukupnya. Lalu aduk-aduk kembali. Untuk selanjutnya masukkan bumbu, ada garam, merica, kaldu bubuk, dan kaldu jamur. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur. Lalu masukkan kecap manis. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur dan masak hingga airnya menyusut. Lalu teteh tutup pakai tutup panci supaya ayamnya empuk dan bumbunya meresap ya teman-teman. Kalau airnya sudah menyusut, kemudian pancinya dibuka dan diaduk kembali ya. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman supaya bumbunya pas. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah pas. Kemudian masukkan bawang bombay. Lalu cabai merah keriting. Cabai hijau besar. Kemudian diaduk sampai tercampur dan dimasak sampai sedikit layu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ayam kecapnya sudah matang, siap untuk dihidangkan. Nah ini dia ayam kecap ala dapur Teh Lasmi. Ini rasanya benar-benar enak, pedas, manis, gurih. Ini cocok banget dimakan dengan nasi anget, pokoknya bikin nambah terus deh. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bahannya di sini ada cumi asin sebanyak 250 gram dan sudah dicuci bersih. Kemudian cuminya direndam sama air panas sebentar saja ya teman-teman. Lalu airnya dibuang, kemudian tiriskan. Untuk selanjutnya teteh tambahkan perasan jeruk nipis supaya bau amisnya hilang ya. Lalu diaduk-aduk ringan sampai tercampur. Untuk selanjutnya panaskan minyak, kemudian goreng cumi asinnya ya. Menggoreng cuminya jangan terlalu kering ya teman-teman, supaya cuminya tidak keras. Kemudian diaduk-aduk sampai sedikit kecoklatan. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini siap untuk diangkat ya. Kemudian ditiriskan. Untuk selanjutnya teteh sudah siapkan bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Di sini ada 8 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kemudian 30 biji cabai hijau keriting.
4 biji tomat hijau, dan 4 lembar daun jeruk. Untuk bumbu pelengkapnya ada garam, merica, kaldu bubuk, dan gula, dan 4 biji cabai hijau besar. Untuk selanjutnya Teteh mau haluskan bumbu yang sudah Teteh potong-potong ya. Yang pertama ada cabai hijau besar, kemudian ada bawang merah dan bawang putih, lalu cabai hijau keriting, tomat hijau, kemudian tambahkan sedikit minyak, lalu blender sampai halus. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah halus, kemudian panaskan minyak dan goreng ya bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu diaduk-aduk. Selanjutnya tambahkan 4 lembar daun jeruk. Kemudian masukkan bumbu pelengkapnya, ada garam, merica, penyedap rasa, dan gula ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali dan dimasak hingga matang. Nah teman-teman, untuk sambal ijonya ini harus benar-benar matang ya, supaya tidak mudah basi. Kalau dipastikan bumbunya sudah matang, kemudian masukkan cumi asinnya. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur dan dimasak sampai bumbunya meresap. Nah teman-teman, ini cumi asin sambal ijonya sudah matang, siap untuk dihidangkan. Untuk selanjutnya Teteh tuang di atas piring. Nah ini dia cumi asin sambal ijo ala dapur Teh Lasmi. Beneran deh teman-teman, wajib cobain karena rasanya bener-bener enak, pedas, gurih, dan sedikit manis. Dan cara membuatnya juga sangat gampang ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Oke teman-teman, untuk bahannya di sini ada kepiting sebanyak 1 kg. Ini sudah dicuci bersih ya teman-teman. Dan sebelum dimasak kepitingnya Teteh mau rebus dulu ya teman-teman. Pertama-tama siapkan air secukupnya. Dan tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan kepitingnya. Kemudian diratakan supaya terendam air. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam, kemudian 1 batang serai, dan 1 ruas jahe ya teman-teman. Kemudian direbus sampai mendidih kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini aduk sebentar, kemudian angkat lalu tiriskan. Untuk langkah selanjutnya Teteh mau haluskan bumbu. Yang pertama ada cabai merah keriting, kemudian bawang merah dan bawang putih, 1 buah tomat merah, dan 5 biji kemiri. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng supaya lebih mudah ya teman-teman. Kemudian blender sampai halus. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus ya, kemudian sisihkan. Oke teman-teman, untuk selanjutnya Teteh mau bikin sausnya ya. Yang pertama masukkan 3 sendok makan saus pedas. Kemudian 2 sendok makan saus tomat. Dan 1 sendok makan kecap manis.
Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian sisihkan. Dan untuk selanjutnya panaskan minyak secukupnya, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kemudian masak hingga matang. Kalau dipastikan bumbunya sudah matang, kemudian masukkan bawang bombay yang sudah teteh iris. Lalu diaduk kembali dan masak sampai layu ya teman-teman. Untuk selanjutnya masukkan sedikit air. Lalu diaduk sampai tercampur. Dan untuk selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula putih, dan setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur. Lalu masukkan saus yang sudah diracik tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, untuk selanjutnya masukkan kepiting yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Lalu diratakan supaya terendam airnya. Dan dimasak sampai matang, sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang teteh buka tutupnya dan ini airnya sudah menyusut. Kemudian tambahkan daun bawang. Kemudian masak sebentar saja. Untuk selanjutnya jangan lupa tes rasa ya teman-teman supaya bumbunya pas. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah pas. Kemudian matikan api kompor dan siap untuk disajikan. Nah ini dia kepiting saus padangnya sudah jadi ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, gurih, manis, pedas. Resep ini nggak kalah enak sama yang ada di restoran. Dan cara membuatnya pun sangat gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Semoga videonya teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.